mau tanya nih Bante, cara pandang cara Buddhis itu mengenai harapan dan keinginan itu sebenarnya sama atau beda tuh Bante? Sama saja. Sama ya? Sama. Kemudian kira ada maksudnya harapan, keinginan, kemauan, kesenangan sama saja. Sama aja ya Bante? Iya. Jadi kan ada yang menyatakan semakin berharap hidup semakin sulit itu Bante. Kalau tidak ada harapan, mungkin dari Bante mohon. Kalau tidak ada harapan, sulit dikatakan orang itu hidup. Hidup itu ada karena harapan. Nah, susah kan ya? Kalau tidak ada harapan, bagaimana bisa dikatakan yang hidup? Begitu. Orang yang sudah tidak punya harapan itu sudah seperti orang mati. Sehingga para arahanta itu adalah orang yang sudah mematahkan harapan. Ya, sudah tidak dikatakan sebagai yang hidup meskipun juga tidak mati. Begitu. Hanya saja, yaitu harapan ini satu hal yang ya ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Tanpa harapan juga kita tidak bisa dikatakan hidup. Bagaimana bisa ada kemajuan kalau tidak ada harapan? Betul enggak? Sedangkan harapan itu sendiri katanya semakin banyak harapan semakin sulit. Itu tidak salah. Baik pengharapan yang sifatnya diikuti dengan hal-hal buruk, yaitu aku salah, keserakahan, kebencian, keiri hatian, kejengkelan, dan sebagainya. Ataupun harapan-harapan yang disertai dengan sisi sebaliknya, tanpa disertai dengan keserakahan, kebencian. Misalnya harapan untuk mencapai tingkat kesucian, sotapanna saketagami anagami. Nah, ini kan juga harapan juga. Harapan untuk menimbun kebajikan banyak-banyak, menimbun paramita kan juga harapan juga. Dan semakin banyak harapannya semakin sulit enggak? Sulit juga meskipun itu pengharapan baik. Nimbun paramita itu ya mengembangkan kebajikan paramita. Nah, MM-an ya. Mati-matian. Mati-matian. Susah, memang harus susah. Begitu. Ya, cerita di Jataka seperti Bodhisattva terlahir sebagai seekor kelinci, melihat seorang petapa Paceka Buddha ya kelaparan. Nah, habis keluar dari Nirodha Samapati atau bagaimana begitu, tahu tidak ada makanan yang bisa dimakan, dan tahu Paceka Buddha itu tidak akan membunuh hewan. Nah, si kelinci ini menceburkan diri di tumpukan bara api. Bagaimana itu bisa direalisasikan dalam keseharian? Jangankan mengorbankan hidup, mengorbankan secuil harta kita saja mikir 2 hari 2 malam. Ya, betul ya. Itu susah semakin banyak harapan. Entah itu harapan untuk kepentingan dunia sekarang ini, kepentingan dunia lain, atau kepentingan untuk pencapaian pembebasan. Semuanya itu harus ditukar dengan yang namanya kesusahan. Semakin banyak harapannya, semakin susahannya. Nah, harapan yang bersifat duniawi, nah dunia ini, dunia lain, sifatnya adalah harapan yang tidak berujung. Itu melelahkan.
mendatangkan capek. Tidak ada ujungnya. Dan sesungguhnya kalau kita melihat secara jelas, itu adalah sesuatu yang membosankan. Jadi sudah capek, sudah susah, tidak kunjung selesai. Itu sisi celahnya dunia. Dunia ada sisi senangnya. Soalnya kalau dunia tidak ada sisi senangnya, tidak mungkin orang-orang makhluk-makhluk itu mencintai hidup masing-masing. Ya toh? Ya. Mengejar hal-hal yang menyenangkan di sekitar hidup dia. Oh, ini bagus. Oh, ini lebih bagus lagi. Oh, ini jauh lebih bagus lagi. Mencari, mengejar. Terus. Karena apa? Ya itu menyenangkan. Tapi di balik sisi menyenangkannya itu ada sisi kurangnya, yaitu apa? Semua itu dicengkeram oleh ketidakkekalan, anicca, ketidaktetapan. Itu menjadi sisi celahnya hidup. Dan adanya sama Sang Buddha muncul di dunia bukan hanya memberitahu tentang sisi menyenangkannya hidup dan sisi celahnya hidup, tetapi juga memberi jalan, menunjukkan jalan menuju ke nissarana. Itu artinya itu penyingkiran atau keluar dari lingkaran itu, lingkaran dari menyenangkan dan menyakitkan. Soalnya bagaimanapun menyenangkan kalau tidak ada sisi menyakitkannya itu setimpal tidak untuk dicari. Setimpal. Tapi menyenangkan yang ada sisi menyakitkannya itu, dan bahkan menyakitkannya itu lebih banyak daripada menyenangkannya, tidak setimpalnya. Nah, jalan keluar dari hal itu Sang Buddha juga tunjukkan.